Comment and subscribe. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan maulid Nabi, gak pernah ada sama sekali. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan maulid. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Maulid ini kan dibid'ahkan oleh Wahabi. Padahal kalau kita meneliti sunnah, isinya sebenarnya sunnah, bukan bid'ah. Mengapa? Wahabi kalau tanya, mengapa kamu merayakan kelahiran baginda? Jawaban kita, yang pertama kali merayakan justru baginda sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ditanya, mengapa puasa Senin? Baginda menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu aku dilahirkan. Wa yaumun unzila alai, wahyu diturunkan, makanya aku puasa. Begitu hadis ini kita sampaikan pada Wahabi, apa kata mereka? Oh, kalau begitu tidak apa-apa, kamu maulid tapi tiap Senin dengan puasa, jangan yang lain. Loh, mengapa kamu melarang yang lain? Berarti kamu sekarang boleh bermaulid dengan cara puasa setiap Senin. Nah, sekarang berarti yang kamu larang maulid selain Senin dan selain puasa. Kita punya dalil juga maulid selain puasa. Yang mana? Kamu minta yang mana? Apa yang kita nabuh gendang? Yang nabuh gendang ada Rasulullah pulang dari perang, ada orang perempuan nazar, Rasulullah, saya ini nazar, kalau Tuhan pulang selamat dari perang, saya akan menabuh gendang ini. Kalau kamu nazar, tabuhlah. Lalu Rasulullah duduk dan ditabuh di atasnya. Ini kan merayakan selamatnya Rasulullah. Mana lagi yang kamu? Lah itu yang baca maulid, baca zikir, baca ceramah. Apalagi itu, tambah kuat hadisnya. Karena ini hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan. Coba dalam suatu hari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Rasulullah SAW yauman ala halaqatin min ashabih. Baginda suatu ketika keluar dari rumah, ternyata para sahabat berkumpul di masjid. Melihat mereka berkumpul, baginda bertanya, ma ajlasakum huna, apa yang membuat kamu duduk-duduk di sini? Ada apa kamu duduk-duduk kumpul di sini? Ternyata kata mereka, jalasna nadhkurullah azza wajalla, kita duduk karena berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu, yang kedua kita memuji kepada Allah. Mengapa memuji? Pertama, ala an hadana lidinihi, karena Allah menunjukkan kita pada agamanya. Yang kedua, wa manna alaina bik, Allah menganugerahkan engkau pada kami. Ini kan maulid kan? Allah menganugerahkan engkau pada kami. Kita ini mensyukuri anugerah Allah berupa baginda kepada kita dengan tahun baru Islam, maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Ini kan hadis ini sebenarnya. Dengan cara berzikir. Ceramah ini termasuk zikir karena majelis ilmu, majelis zikir. Gimana? Ada lagi. Ada sebenarnya dalil-dalil sunnah itu. Ya cuma ya mereka kurang paham masalah ini. Tapi para ulama itu melihatnya bukan dari satu bungkus maulidnya itu, tetapi acara yang dirangkum, yang dilaksanakan di dalamnya. Baik menurut para ulama ahli hadis itu, maulid itu isinya baca sholawat. Maulid itu isinya membaca sejarah sirah Rasulullah, mengajak meneladani akhlak Rasulullah, menjauhi hal-hal yang oleh Nabi tidak disukai. Kemudian setelah itu karena ada unsur kegembiraan, mereka yang melaksanakan maulid ini mengeluarkan sedekah. Mengeluarkan sedekah. Kemudian dari semua ini, kata beliau, para imam itu, apanya yang buruk, apanya yang jelek? Sholawat tidak ada yang mengatakan jelek. Menyampaikan kisah-kisah Rasulullah, tidak ada yang menyatakan sesat. Sedekah banyak di dalam Al-Quran. Maka sebuah hukum itu tidak bisa dilihat kemudian seketika langsung dihukumi.
Tetapi dianalisa dulu. Sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa ustadz-ustadz Wahabi dalam menyikapi sebuah fenomena atau sebuah kejadian, mereka sama sekali tidak bertendensi kepada hadis, tidak bertendensi kepada Al-Quran. Mereka hanya memiliki senjata bid'ah, dan tidak ada yang lain. Karena mereka tidak punya dalil, karena mereka tidak begitu paham tentang bagaimana menganalisa sebuah kejadian untuk kemudian diambillah sebuah hukum. Apalagi mereka tidak suka ijma ulama, mereka juga tidak suka kias. Akhirnya karena perbendaharaan mereka dalilnya cuman bid'ah, kufur, syirik, itu akhirnya hidup ini menjadi sulit bagi mereka sendiri. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kufur, dikit-dikit syirik dan lain sebagainya itu. Itu karena mereka sedikit perbendaharaan tentang dalilnya. Sehingga mindset mereka, cara fikir mereka dalam menyikapi sebuah kejadian itu terlalu sempit. Contohnya seperti perayaan Maulid, perayaan Isra, nuzulul Quran, mereka vonis semuanya bid'ah. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka memiliki perbendaharaan dalil yang luas, cara pandang yang luas, tentu mereka tidak akan mempersulit dirinya dengan memvonis bid'ah, dengan memvonis kufur, syirik dan lain sebagainya tadi itu. Kalau memang orang-orang Wahabi ini mengatakan Maulid Nabi itu adalah bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pertanyaannya kemudian, apakah Syekh Albani ini lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Kita merayakan Maulid Nabi dilarang karena tidak ada contoh dari Rasulullah, dihukumi bid'ah. Tapi mereka orang-orang Wahabi merayakan hari wafatnya panutan mereka Syekh Albani. Seperti gambar yang kita tonton sekarang ini. Lah kalau memang Maulid ini bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, apakah kemudian kalau mereka orang-orang Wahabi merayakan wafatnya Syekh Albani itu boleh? Berarti cara pahamnya adalah Syekh Albani lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Mereka orang-orang Wahabi menganggap Syekh Albani lebih mulia di sisi Allah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh gambar yang kita tonton barusan itu. Mereka orang-orang Wahabi melarang Maulid, tapi mereka mengajak orang-orang untuk menghadiri peringatan Syekh Albani, imam panutan mereka. Maka disinilah sudah menjadi titik jelas akan kerancuan cara paham orang-orang Wahabi dalam menyikapi sebuah masalah. Ketika masalah itu tidak memberikan keuntungan kepada mereka, walaupun ada dalil baik yang sahih dari hadis atau dalil Al-Quran, mereka akan tidak menerimanya, memvonis bid'ah dan lain sebagainya. Tapi ketika masalah atau fenomena kejadian-kejadian itu menguntungkan kepada mereka orang-orang Wahabi, walaupun tidak memiliki dalil, walaupun bahkan membentur atau menerjang dalil hadis Al-Quran, mereka tetap bela dengan sekuat tenaga mereka. Kenapa? Karena keuntungan tadi yang akan didapatkan oleh mereka. Inilah perlu menjadi kehati-hatian kita bersama, bahwa orang-orang Wahabi selalu sembrono, selalu serampangan, dan sedikit memiliki tendensi atau referensi-referensi baik dari Al-Quran atau dari hadis. Mereka tidak paham bagaimana menganalisa sebuah kejadian untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan bagaimana hukumnya, bagaimana sampulnya. Hanya mereka melihat sampulnya saja, tidak melihat isinya. Sehingga karena mereka hanya melihat dari luar, tidak melihat ke dalam apa isi yang dilakukan di dalam Maulid Nabi, isi dalam Isra Mi'raj, isi dalam Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Hanya sampul saja mereka lihat,
mereka memvonisnya adalah bid'ah dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Islam itu cara menganalisa untuk kemudian mengeluarkan hukum tidak segampang dan seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi ini. Sekali lagi, orang-orang Wahabi sedikit memiliki perbendaharaan dalil sehingga mereka selalu menyulitkan kehidupan mereka sendiri dengan vonis bid'ah, dengan vonis kufur, dengan vonis syirik dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.